Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, rak-rak buku terhuyung-huyung di dalam ruangan yang terang. Ada semua jenis buku kuno yang diletakkan di rak-rak buku itu, memberikan suasana ilmiah yang luar biasa. Pada saat ini, ada 3 orang berdiri di tengah ruangan ini. Di belakang meja yang ada di depan mereka adalah seorang lelaki tua berambut putih yang perlahan-lahan membolak-balik dokumen di tangannya. Seluruh ruangan berada dalam suasana sunyi. 3 orang yang berdiri di ruangan itu adalah 2 pria dan 1 wanita. Jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka sebenarnya adalah Baisan, Wu Hao, dan Hu Jia yang telah dipukuli oleh Xiaoyan sampai mereka terluka parah. Pada saat ini, Baisan dan Wu Hao memiliki mata yang lebih rendah. Wajah mereka mungkin masih sedikit pucat, tetapi kulit mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan hari kompetisi di waktu lalu. Di sisi lain, Hu Jia membuka lebar matanya ketika dia melihat pria tua itu yang membalik-balik buku. Beberapa saat kemudian, dia menjulurkan lidahnya tampak sedih. Setelah suasana hening berlanjut selama hampir 10 menit, wakil kepala sekolah Hugan akhirnya mengalihkan pandangannya dari bukunya. Dia berkata dengan lemah, "Jangan mengandalkan saya untuk membantu Anda melampiaskan kemarahan Anda. Ini adalah sesuatu yang telah Anda timbulkan pada diri Anda sendiri. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat langsung pergi dan tekan Xiaoyan untuk melampiaskan kemarahan Anda. Namun saya tidak akan repot karena siapa yang mampu mengalahkan siapa. Akademi Jianan tidak melarang perkelahian semacam itu. Selama Anda mau, Anda bisa melakukannya kapan saja," ucap Hugan. Bukan seolah-olah aku berharap kamu melakukan sesuatu. Saya dikalahkan dengan cara itu hari itu karena saya tertangkap basah. Saya belum pernah menggunakan kartu truf saya. Kalau tidak, kita tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah, ucap Hu Jia. Hu Jia mendengus sambil melanjutkan, "Aku hanya marah karena orang ini sebenarnya tidak tahu bagaimana menjadi lembut kepada seorang wanita. Paling tidak saya juga seorang gadis. Tidak bisakah dia menjadi lebih lembut ketika dia menyerang? Saya tidak memiliki kulit kasar dan daging tebal seperti mereka berdua," ucap Hu Jia. Hugan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar gumaman Hu Jia. Dia menjawab tanpa daya. Saat itu, siapa yang peduli menunjukkan kelemah lembutan pada seorang wanita? Anda bertiga bergandengan tangan untuk menyerangnya sendirian. Jika Xiaoyan masih menahan, maka itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Tentu saja tindakan terakhirnya itu juga membuat saya sangat terkejut. Bocah itu jelas adalah orang yang kejam. Kalian bertiga seharusnya tidak menjadi musuh bersamanya karena masalah ini. Orang muda harus lebih berpikiran terbuka. Tidak ada gunanya menjadi musuh atas hal-hal kecil seperti itu. Potensi masa depan Xiaoyan sangat menakutkan. Ingat, satu lagi teman lebih baik daripada satu musuh lagi. Selain itu, musuh ini telah mencapai tahap yang menyebabkan seseorang merasa takut. Hugan menatap ketiga orang di depannya dan berbicara dengan mereka dengan sungguh-sungguh. Perempuanlah yang benar-benar bisa menyimpan dendam. Saya ingat tendangan itu. Dia lebih baik tidak memberiku kesempatan. Hu Jia melengkungkan bibirnya dan berkata. Hugan tertawa ketika mendengar Hu Jia mengatakannya seperti ini. Dengan pemahamannya, dia secara alami mengerti bahwa kapanpun saat seperti ini, dia benar-benar tidak akan lagi menyimpan dendam. Namun jelas bahwa tendangan Xiaoyan memang menyebabkan beberapa dendam tetap di hati Hu Jia. Dia mungkin tidak menjadi musuh dengan dia di masa depan.
Tetapi kemungkinan dia tidak akan menampilkan ekspresi ramah kepada pihak lain. Aku tidak akan memandangnya sebagai musuh, tetapi aku akan memandangnya sebagai lawan yang harus aku lewati. Wu Hao merespon dengan tenang. Hugan sedikit mengangguk. Wu Hao ini memang orang yang tergila-gila pada pertempuran. Namun itu juga karena dia adalah orang yang membuat dia bisa berjalan lebih jauh di jalan orang yang lebih kuat. Tidak heran kepala sekolah sangat optimis tentang dia. Hahaha, kami hanya berdebat untuk bertukar petunjuk. Sangat normal untuk terluka. Mengapa kita menyimpan sebuah dendam? Baisan memberikan jawabannya. Orang tidak bisa melihat kemarahan sedikit pun di wajahnya yang penuh senyum. Namun ini adalah cara tersenyum Baisan yang menyebabkan alis Hugan merajut sedikit tanpa meninggalkan jejak. Sebagai wakil kepala sekolah Akademi Jianan, dan dengan kelihayannya hidup selama bertahun-tahun, bagaimana ia tidak dapat mendengar apakah kata-kata Baisan ini kemunafikan atau kebenaran? Hugan menatap jauh ke Baisan yang tersenyum, tetapi dia tidak terus berbicara. Dia jelas mengerti bahwa Baisan sangat senang dicari oleh orang lain selama tahun-tahun ini. Sekarang Xiaoyan telah memukulnya sampai apa yang dia nikmati hancur. Hatinya pasti sangat tidak mau membiarkan masa lalu berlalu. Namun, dia berharap orang ini tidak akan melakukan hal bodoh. Hugan tidak berpikir bahwa pemuda itu yang berani menggunakan kekuatannya sendiri untuk menantang seluruh sekte dalam kekaisaran Jiama akan menjadi orang biasa. Suara jelas pintu kamar yang dibuka tiba-tiba terdengar pelan. Sebuah suara yang dikirimkan ke ruangan itu. Wakil kepala sekolah, Xiaoyan dan Xun Er telah tiba. Ucap seseorang itu. Biarkan mereka masuk. Hugan menutup buku di tangannya dan tersenyum ketika dia berbicara. Segera dia mengalihkan pandangannya ke arah Baisan dan dua lainnya dan berkata, ketika Anda semua memasuki akademi dalam di masa depan, Anda mungkin harus berjuang bersama. Karena itu jangan mengubah hubungan Anda menjadi buruk. Jika siswa baru yang memasuki akademi dalam setiap tahun tidak membentuk kelompok, nasib mereka tidak terlalu baik. Selain itu kekuatan dihormati dalam akademi dalam. Siapapun yang memiliki kepalan lebih keras akan dapat memperoleh kondisi pelatihan terbaik. Apapun latar belakang yang Anda miliki tidak akan berguna begitu Anda berada di sana. Itu termasuk kekuatan saya, ucap Hugan. Tatapan Hugan menatap Kuja dengan penuh perhatian ketika dia mengatakan kalimat terakhirnya. Makna di dalam kata Chen. Makna di dalamnya dipahami tanpa diucapkan. Tiba-tiba mulut Huja berkedut. Meskipun dia tidak berkomitmen dalam hatinya, dia masih mengangguk di permukaan. Tidak lama setelah suara Hugan berbicara, dua sosok manusia perlahan-lahan masuk dari tempat itu. Pandangan mereka menyapu sekali di sekitar ruangan yang luas sebelum akhirnya berhenti pada Hugan yang berada di belakang meja. Mereka berdua maju dua langkah dan membungkuk. Hahaha, kalian berdua akhirnya tiba, ucap Hugan. Hugan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua. Tapannya berhenti sedikit lebih lama di wajah Xiaoyan. Selama 10 hari sejak Xiaoyan tiba di Akademi Jianan, ini adalah pertama kalinya Hugan bertukar pandangan dengan jarak yang sangat dekat dengan siswa papan atas ini yang reputasinya telah mencapai puncak di akademi. Ringan dan lembut, dua kata tiba-tiba keluar dari hati Hugan. Saat pertama kali mereka saling memandang, dia bergumam sedikit di mulutnya hanya untuk tertawa getir. Dua kata ini dan keliaran yang ditampilkan Xiaoyan selama pertempuran adalah dua ekstrim. Setelah Hugan dengan hati-hati menatap mata yang gelap hitam seperti tinta untuk beberapa saat, matanya yang tajam dan tua akhirnya merasakan kemarahan, kegelisahan, yang seperti nyala api yang mengalir di bawah ketenangan. Cara itu seperti gunung yang tenang, yang menyembunyikan gunung berapi. Kapan saja dan di mana saja, gunung berapi yang menakutkan itu bisa meletus menjadi energi yang menakutkan. Dan api amarah yang membuat satu orang tidak bisa berkata-kata. Doki di tubuhnya tampaknya beredar dengan lembut.
tetapi samar-samar memancarkan perasaan gelisah. Seperti di Gunung Merapi, sepertinya ini harus dikaitkan dengan api surgawi yang dia kendalikan. Tatapan Hugan menyapu tubuh Xiaoyan dan benar-benar bisa merasakan sifat Daoqi di dalam tubuh orang lain. Keterampilan ini memang layak menjadi wakil kepala sekolah akademi luar Jianan. Karena kalian semua ada di sini, aku tidak akan terus bertele-tele. Anda semua harus tahu alasan mengapa saya memanggil Anda semua. Hugan berdiri dari kursinya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian adalah 5 siswa teratas dari kompetisi kualifikasi ini. Menurut aturan, Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki aula koleksi buku untuk mencoba keberuntungan Anda," ucap Hugan. Saat dia berbicara, Hugan berjalan ke dinding di belakangnya. Tangannya mengetuk beberapa kali secara acak, dan suara gemuruh yang lembut dan dalam bergema. Sebuah terowongan gelap segera muncul di depan mereka. "Ikuti aku." Hugan melambaikan tangannya pada mereka berlima dan memimpin mereka memasuki terowongan yang gelap. Di belakangnya, Hujia yang wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah itu Wu Hao dan Baisan masuk. Hanya setelah mereka masuk, Xiaoyan menarik Xun Er dan dengan hati-hati memasuki terowongan hitam yang gelap ini. Tahun-tahun pelatihan ini telah menempa karakternya yang berhati-hati. Setelah memasuki terowongan, Xiaoyan menemukan bahwa ada mutiara bercahaya besar yang dimasukkan ke dinding. Cahaya redup bersinar ke terowongan sampai tampak sedikit kabur. Namun sedikit cahaya ini sudah cukup untuk Xiaoyan dan yang lainnya sebagai penerangan. Suasana sepi di dalam terowongan. Hanya ada langkah kaki gemerisik yang lembut. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Hugan yang memimpin jalan di depan mereka. Tangan yang dia gunakan untuk memegang Xun Er tumbuh sedikit lebih ketat. Sebagai orang baru yang baru saja tiba, tidak bisa dikatakan bahwa dia akrab dengan Akademi Jianan ini. Dia juga memiliki pengetahuan yang sangat dangkal tentang karakter wakil kepala sekolah yang sangat kuat. Setelah merasakan kecemasan Xiaoyan, Xun Er dengan lembut menepuk tangannya. Dia tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan sedikit mengangguk dan menghirup udara dalam. Emosinya perlahan pulih menjadi tenang dan langkah kakinya juga menjadi sedikit lebih cepat. Setelah berjalan di terowongan selama hampir setengah jam, cahaya terang akhirnya muncul di ujung terowongan. Ketika mereka melihat cahaya ini, langkah kaki beberapa orang di dalam terowongan juga menjadi jauh lebih cepat. Sesaat kemudian mereka akhirnya tiba di ujung terowongan dan mengambil satu langkah keluar dari sana. Cahaya yang menusuk mata tersebar turun dari cakrawala. Itu menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menutup mata mereka menjadi terbiasa. Beberapa saat kemudian, mereka perlahan membukanya dan melihat pandangan yang muncul di depan mereka. Mereka sedikit terkejut. Pada saat ini pemandangan yang ada di depan Xiaoyan dan yang lainnya jelas merupakan alur lembah tertentu. Tembok gunung terjal itu membentang sepanjang jalan secara vertikal. Akhirnya itu meluas sampai ke ujung pandangan seseorang. Di dalam 3 permukaan tebing, secara kebetulan ada tanah kosong yang sangat luas. Pada saat ini, tampak sebuah pavilion kuno yang sangat besar, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata dan berdiri di sana. Tatapan mereka perlahan-lahan menyapu pavilion kuno yang besar itu, dan akhirnya berhenti di papan nama horizontal yang sangat kuno yang ada di pavilion. Di atasnya, 3 kata yang sudah buram karena sudah sangat lama, dan itu tampak samar-samar. Balai Koleksi Buku. Kata-kata kuno ini mungkin telah mengalami kehancuran waktu, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya masih merasa terkejut dengan konsep artistik pedesaan yang terkandung dalam kata-kata itu. Itu layak menjadi balai koleksi buku misterius Akademi Luar Jianan. Hanya papan nama horizontal ini sudah mengungkapkan statusnya. Hugan memimpin mereka berlima saat mereka perlahan berjalan menuju aula koleksi buku. Mereka akan memasuki jarak 20 meter dari aula ketika Hugan tiba-tiba berhenti.
Dia menangkupkan tangannya ke arah aula koleksi buku dan berkata, 5 nama teratas untuk kompetisi kualifikasi tahun ini telah lahir. Menurut aturan, saya membawanya ke sini. Sesepuh, tolong bukakan pintu, ucap Hugan. Kata-kata Hugan dilakukan oleh Dauki saat mereka bergema tanpa henti di dalam lembah gunung kecil. Mereka tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tidak lama setelah kata-kata Hugan terdengar, mata Xiaoyan menatap tajam ke aula koleksi buku. Tatapannya berubah tiba-tiba. Akhirnya, mereka berhenti di 2 sosok berjubah abu-abu yang duduk bersila di tanah. Ketika mereka sudah masuk lebih awal, dia jelas melihat bahwa tidak ada satupun orang pun di sini. Namun pada saat ini 2 orang berjubah abu-abu ini muncul, seolah-olah mereka telah duduk di sini selama ini. Adegan ini menyebabkan kedinginan dan guncangan muncul di hatinya. Namun di atas keterkejutan, minatnya terhadap balai koleksi buku ini semakin padat. Agar itu diperlakukan dengan sungguh-sungguh oleh Akademi Jianan, kemungkinan bahwa hal-hal yang ditempatkan di sini seharusnya juga bukan hal-hal yang biasa. Tempat ini memang layak menjadi bagian dari Akademi Jianan. Warisannya memang kaya, ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.